Oke, nah itu buktinya. Ini contoh bagaimana kita contoh menggunakannya di sini. Oke, contoh penggunaan yang lain sekarang. Nah, teorema tentang aljabar limit. Nah, kita lihat di sini teorema ini. Ya. Ini aljabar limit. Oke. Jadi kalau ini menyatakan bahwa kalau limit dari jumlah fungsi, nah itu boleh dijumlahkan terlebih dahulu, baru dilimitkan, ataupun boleh limit dulu, kemudian dijumlahkan. Kalau kita kalikan, kalau kita kalikan dengan skalar, gitu ya, kelipatannya, maka faktornya itu, kelipatannya juga akan keluar. Ini sifat linear dari limit. Oke. Nah, untuk perkalian gimana? Oke, untuk perkalian juga begitu. Jadi boleh dikalikan terlebih dahulu ataupun di di uh, dilimitkan terlebih dahulu. Dan kalau pembagian seperti ini. Jadi persis seperti limit untuk barisan sifatnya. Nah, jadi kita bisa melakukan bukti langsung maupun bisa juga melalui limit sekarang. Ya, kalau kita punya melalui limit, melalui barisan. Oke, kita tunjukkan dua hal itu. Kenapa bisa kita lakukan dua hal? Oke. Kemana? Maksudnya saya mau hapuskan gimana caranya? Oke. Misalnya jadi soal latihan aja ya. Menuju A dari G. Kan bahwa limit dari angin ini adalah L kali M. Nah, bagaimana kalau kita ini bukti yang satu ya, versi satu. Versi satu ini pakai epsilon delta aja kan? Jadi kalau bukti yang ini gimana caranya? Oke, potretannya dulu ya. Apa yang kita lakukan di sini? Jadi kalau begitu kita melakukan ini sebetulnya. Tapi ingat apa yang kita lakukan di sini. Seperti biasa kita coba split ini. Oke. Nah, caranya bagaimana nih? Caranya dengan trik sulap tadi yang biasa. Trik apa? Trik kelinci dalam topi itu. Keluarkan kelinci dari topi, kemudian masukkan lagi. Oke, jadi kalau gitu kita tambah kurang berapa nih di sini?
yang mesti kita tambahkan atau kurangkan lebih dahulu. Apa yang bisa GXL, Pak. difaktorkan? Ya, apa yang mau ditambah, dikurangkan, ditambah? GXL. GXL gitu ya. GX. Kalau saya tulis supaya berkorelasi sini. L dengan F, G dengan ini tetap G ya. Jadi sekarang ini adalah ini GX-nya bisa dikeluarkan ya. Jadi sekarang ya, ditambah. Kalau udah ditambah kan ini jadi gini. Ini apa ini? Kemudian yang berikutnya adalah apa nih? Ini L-nya. Ya, gitu ya. Nah, idenya sekarang, oke, karena kita tahu bahwa ya kita harus memisalkan di sini. Ini harus lebih kecil dari sesuatu. Jangan M lagi. Ya. Jadi sekarang kalau begitu ini harus dibuat lebih kecil dari epsilon per ini dibuat lebih kecil dari kalau ini kita tahu epsilon per saya berikan tanda 2. Kenapa 2? Epsilon per 2 ya. Per L. L tapi tidak ada jaminan bahwa L 0 kan. Jadi, karena itu tambah 1 aja lah. Nih. Tidak ada jaminan bahwa L tambah 1, L-nya 0. Kalau begitu kita tambahkan 1 aja supaya aman. Ini tidak begitu. Jadi aman. Sudah. Nah, coba tinggal K-nya itu apa ya? Dari mana kita dapatkan batas untuk G? Batas K ini. Gimana membatasi G? Dan kenapa bisa? K-nya berapa kira-kira? Triknya apa untuk membatasi G ini? Kalau yang terdahulu. Apa istilahnya? Ini, mana kita istilahnya? Nah, ini ya, kata ini lokalisasi. Jadi di sekitar titik itu. Jadi kerjanya hanya dekat-dekat situ aja. Jadi,
kita lakukan lokalisasi sehingga GX-nya bisa dibatasi. Ya. Misalnya batasnya berapa nih? Oke, batas saja supaya misalnya GX-nya kurang dari limitnya itu berapa sih? G itu yang M ya. Oh, M tambah 1 misalnya. Oke. Kan limitnya M. Artinya nilai-nilai G dekat-dekat A itu kan bisa lebih kecil dari M plus 1. Ini limitnya. Oke, sampai sini tentang lokalisasi itu. Oke, bisa dimengerti nggak? Jadi awalnya dibatasi dulu X-nya ya Pak. Jadi bisa ditulis GX mutlak dari GX itu kurang dari M plus 1. Iya, tepatnya gitu. Jadi kan ini M ya. Jadi ini M plus 1, ini M kurang 1. Oh, maaf, bukan. Ini udah dimutlakan ya. Nah, kita mutlakan aja supaya positif. Nah, jadi si GX ini ada di sini. Nah, jadi sekarang kita harus memilih apa, delta supaya GX-nya ada di sini. Ya, karena itu GX kurang dari M tambah 1 misalnya. Oke. Dan ini juga, tapi kita juga punya syarat ini kan. GX-nya harus kurang dari. Oke. Jadi kalau sudah, oke, ini kurang dari K, ini K, M per 1, kurang dari epsilon per 2, ini kurang dari epsilon per 2. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang GX kurang dari K itu berarti akibat dari lokalisasi ya? Kita ya. Tapi eh, apakah berarti GX-nya itu terbatas di seluruh real, Pak? Ya, belum Enggak tahu. ya? Gitu. Oh, Belum tahu. berarti GX-nya itu terbatas di K itu untuk sekitaran X yang di sekitaran A aja ya, Pak? Ya, Ya. kan kalau kita urusan, makanya kalau urusan limit kan sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh kan, dekat-dekat situ aja. Oh. Kita tidak perlu kerja dengan jauh-jauh. Sama seperti karena itu dengan barisan. Kalau barisan kita tidak perlu bekerja dengan seluruh barisan. Dia cukup kerja dengan ekor barisan. Kalau urusnya ke konvergenan. Nah, kalau urusan jumlah, nanti depan-depannya akan penting juga. Tapi kalau urusan kekonvergenan, yang kepala barisan tuh nggak perlu. Kita cuma perlu ekor. Sama dengan di sini. Kalau kita dekat-dekat limit aja, yang jauh-jauh nggak usah. Oke, itu intinya. Jadi kalau kita sudah bisa menuliskan ini, artinya buktinya udah gampang gitu. Jadi deltanya ada 2 kriteria sekarang. Kriteria dari lokalisasi ini, kemudian F ini harus kurang dari sini, kemudian delta 2, mungkin deltanya ada 3 di sini. 1 supaya ini kurang dari ini. Kedua, ini deltanya, ketiga delta yang ini. Ya, ada 3 kriteria.
Ya, nah, kalau kita tuliskan, misalkan epsilon positif, pilih delta 1, apa nih? Ini dulu ya, supaya GX ini X pilih delta 2. Delta 2 supaya lokalisasi yang ini. Ya, sebentar, apa nih? M plus 1 ya. Oke, delta 2. Ini detailnya. Supaya kurang ini, kurang L dari epsilon per 2. Itu kan M plus 1 sekarang. Ini kasih mutlak aja supaya aman ya. Untuk yang ketiga, kriteria 3 itu apa? GX min M. Kurang M ya. Nah, Iya. kurang dari epsilon per 2. Untuk X min A. Nah, ya, 3 kriteria. Sini. Nah, supaya kriteria ini terjadi bersama-sama, apa deltanya? Supaya 1, 2, 3 terjadi sekaligus. Max. Minimumnya Minimum. Max atau min? Kalau gini. Minimum. Minimum ya. Jadi, itu bedanya bekerja dengan N dengan delta. Epsilon N, epsilon delta. Jadi kita minimum supaya ini kalau minimum maka yang ini juga berlaku, ini juga berlaku, karena kalau minimum ini kurang dari delta 1. Ini kurang dari delta 2. Minimum nah, sekarang sudah delta I nya 1, 2, 3 minimum. Jadi 1, 2, 3 terjadi sekaligus di sini. Nah, sudah, sekarang tulis ulang itu. Tulis ulang. Langsung aja ya. Saya tulis ulang ini. Akhir. L
kali apa? M apa tadi apa? GX. Apa? M Nah, GX M. Nah, ini kurang dari, nah sudah selesai ini. Ini 2 ini kurang GX. Ini apa? L kurang dari itu ya. Sudah ini selesai. Ini kurang dari 1 akan oh ini untuk X yang memenuhi langsung ketika K sudah selesai. Ya. Oke, itu buktinya. Dilihat kemiripannya dengan bukti kalau barisan konvergen XN barisan konvergen ke X, YN konvergen ke Y, maka XN YN konvergen ke XY. Buktinya mirip, sangat-sangat mirip. Oke. Nah, tapi yang versi 2 sekarang. Di kriteria barisan. Kalau kriteria barisan gimana nih kita? Kalau kriteria barisan, jadi kita jadi kita harus kalau kriteria barisan, jadi kita harus misalkan ambil misalkan ya. Zn hapus Zn konvergen ke A apa sih mau ditunjukkan untuk setiap barisan ya ingat aja yang akan tunjukkan bahwa setiap barisan
Saya nulisnya begini aja. Kalau ini konvergen ke LM, untuk ya, barisan XN konvergen ke A. Jadi yang tunjukkan. Nah, jadi langkah pertama tentunya, langkah pertama apa nih? Kalau gitu. Apa langkah pertama? Ambil sembarang barisan X. Sembarang, karena ini kan setiap ya. Nah, kita misalkan XN barisan sehingga XM konvergen ke A. KN juta hingga. Nah, saya tidak tuliskan lagi itu. Nah, yang akan ditunjukkan bahwa ini. Oke. Nah, tapi karena maka yang terjadi adalah Fxn konvergen ke Fl, kita tahu. Oh, dari mana tuh? Oh, yang diketahui kan itu. Oke. Dan sekarang pandang barisan ini. Jauh barisan. Bisa langsung sih, cuma saya lihat aja lebih supaya lebih jelas. Tinjau barisan baru. Oke. Ini kan tidak lain dari oke. Dan kalau kita punya ini kan barisan, jadi produk dua barisan konvergen itu konvergen juga ke produknya. Ini dari maka barisan ini pejabat barisan konvergen ini. Ini teorema yang terdahulu. Kita pernah buktikan ini. Yang pakai epsilon n. Sudah selesai. Ini kan kali sembarang. Ini setiap gitu ya. Kita ini berlaku untuk setiap. Ya, barisan. Apa? Oke. Oke. Dan menurut kriteria barisan, ini artinya bahwa limit f Gx jadi di sini si epsilon deltanya ini sudah tersembunyi di dalam barisan.
Ini di dalam barisan. Tidak ada langsung ke kriteria barisan. Oke, sampai sini. Nah, jadi kalau dari level ini, yang saya minta Anda bisa fasih ke dua bukti ini, baik sebagai dalam kriteria barisan maupun langsung dengan epsilon delta. Nah, Anda bisa coba seperti yang saya berikan PR, ya, saya berikan tadi, menunjukkan ini. Ya. Kalau pembagian bagaimana? Nah, itu juga bisa dengan dua cara, versi epsilon delta langsung, ataupun pakai kriteria barisan, karena kita sudah punya sifat aljabar barisan ya, untuk pembagian juga seperti itu. Oke, kita lihat textbooknya. Ini. Oke. Nanti yang squeeze theorem akan saya assign sebagai PR aja di sini. Oke, jadi lain kali kita akan ke limit ya, yang two-sided Anda lihat sendiri. Kita akan langsung ke sedikit dan kontinuitas. Nah, minggu depan pastikan yang bagian ini. Nah, tidak akan sampai. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Belum, Kalau Pak. ya, silakan. Belum ya. Oke, kalau tidak kita akan sampai sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih.